Salam dalam kebajikan, Tojen sekalian. Setelah memasuki tahun baru Imlek, selanjutnya kita juga akan merayakan Cap Gome pada tanggal 15 bulan pertama Imlek. Lalu apa kaitannya Cap Gome dengan tahun baru Imlek? Cap Gome merupakan malam purnama pertama pada tahun yang baru. Cap Gome secara umum dikenal sebagai saat puncak sekaligus penutupan tahun baru Imlek atau penutup dari rangkaian tahun baru Imlek. Sebagaimana kita ketahui bahwa rangkaian tahun baru Imlek sudah dimulai sejak tanggal 24 bulan 12 Imlek atau yang dikenal dengan Else Seng'an atau Jisi Siang-ang. Else atau Jisi berarti tanggal 24 bulan 12 Imlek dan Seng'an atau Siang-ang berarti menaikkan syukur. Maka Else Seng'an atau Jisi Siang-ang berarti tanggal 24 bulan 12 saatnya menaikkan syukur kehadirat Tuhan atas keselamatan, keberkahan, dan kedamaian yang sudah diterima manusia selama 1 tahun. Keselamatan, keamanan, dan kedamaian penghuni rumah dikaitkan dengan dapur atau aktivitas memasak di dapur yang menunjukkan bahwa penghuni rumah masih mendapat makan. Dapur juga dikaitkan dengan malaikat dapur yaitu Chow Kun Kong. Oleh karenanya, saat itu juga dilaksanakan penghormatan atau sembahyang kepada malaikat dapur atau malaikat Chow Kun Kong. Ada keyakinan lain di dalam masyarakat Tionghoa bahwa hari itu diyakini sebagai saat malaikat Chow Kun Kong naik ke langit menghadap Tuhan untuk melaporkan perbuatan manusia selama 1 tahun yang telah dijalani. Namun berdasarkan spirit agama, itu adalah saat menaikkan syukur kehadirat Tuhan atas berkah keselamatan yang sudah diterima manusia selama 1 tahun. Jadi ada persoalan dalam memahami kata seng atau siang, yang secara harfiah seng atau siang adalah naik. Ada yang memahami kata naik sebagai naiknya malaikat Chow Kun Kong, dan ada yang memahami kata naik sebagai saatnya menaikkan syukur kehadirat Tuhan. Saat Jisi Siang-ang juga dilaksanakan sembahyang kepada leluhur dengan spirit bahwa sembahyang kepada yang telah tiada, ingat kepada yang masih hidup. Oleh karena spirit itulah, maka pada saat Jisi Siang-ang juga dilakukan bakti sosial atau membantu saudara-saudara yang kurang mampu. Maka selanjutnya hari ini juga dikenal dengan nama Hari Persaudaraan. Berlanjut dengan sembahyang penutupan atau pergantian tahun, yaitu Cusi atau Tisik, yang dilaksanakan 1 hari menjelang tahun baru Imlek, yaitu pada tanggal 29 atau tanggal 30 bulan 12 Imlek, atau yang dikenal dengan perayaan Jikaume atau Satcapme. Sembahyang dilaksanakan di hadapan altar leluhur, memanjatkan doa kepada Tuhan untuk ketenangan dan kedamaian arwah leluhur yang telah mendahului. Setelah sembahyang kehadapan leluhur, selanjutnya diadakan acara makan bersama keluarga, yang sekaligus menjadi momen reuni keluarga. Budaya makan bersama pada saat setelah sembahyang Cusi menjadi momen penting dalam keluarga Tionghoa. Pada malam harinya, memasuki saat Cusi pukul 23 sampai pukul 1 adalah detik-detik memasuki tahun baru. Dan dilakukanlah sembahyang syukur kepada Tuhan dengan penuh khidmat. Dilanjutkan dengan saling memberi hormat dan saling mendoakan satu sama lain. Dengan pengharapan semoga di tahun ini semua dapat menjadi lebih baik dan segala harapan mulia akan dapat dicapai. Penghormatan tentu saja lebih dahulu diberikan kepada kedua orang tua atau orang-orang yang paling dituakan di dalam keluarga. Baru kemudian dilanjutkan dengan kepada saudara-saudara yang lain. Kembali kepada perayaan Cap Gome, selain dikenal sebagai penutup dari rangkaian tahun baru Imlek, juga sebagai saat sembahyang kepada bumi atau sembahyang awal tanam, Sang Yen atau Siang Guan, di mana pada esok harinya orang sudah dapat memulai kerja baru atau mulai menanam. Mengingat mayoritas masyarakat pada masa itu adalah petani. Sembahyang Sang Yen atau Siang Guan merupakan sembahyang syukur kehadirat Tuhan karena pada saat Sang Yen merupakan saat mulai diturunkannya berkah Tuhan bagi kehidupan manusia, dan berkah itu
diturunkan Tuhan melalui bumi. Oleh karena itu, saat Cap Gome atau saat Sangyen juga dilakukan penghormatan kepada malaikat bumi. Jadi Cap Gome sangat berkaitan dengan tahun baru Imlek. Selain sebagai penutupan atau puncak perayaan tahun baru Imlek, juga sebagai saat Sangyen, yaitu saat dimulai diturunkannya berkat Tuhan kepada umat manusia, dan juga saat dimulainya aktivitas kerja atau menanam pada tahun yang baru. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan arak-arakan atau gotong topekong pada saat Cap Gome? Tojin yang terkasih, pertama kiranya perlu kita samakan dulu persepsi kita tentang istilah topekong atau tutikong. Istilah topekong atau tutikong sebenarnya adalah istilah untuk menyebut para senming, tepatnya senming-senming lokal, di mana pada setiap daerah biasanya ada senming yang dianggap penting yang berkuasa di wilayah tersebut. Secara harfiah, topekong atau tutikong berarti paman agung atau paman tertua. Bisa juga menjadi leluhur yang tertua atau leluhur yang dituakan. Topekong atau tutikong selanjutnya dikaitkan dengan malaikat bumi, Tusen, dan Houtu. Keduanya merujuk kepada malaikat bumi. Termasuk juga Houchi atau Hokcik, seorang menteri pertanian pada masa pemerintahan Raja Yao dan Sun, yang merupakan leluhur dinasti Chow, dan Putu Changsen, semua merujuk atau dikaitkan dengan malaikat bumi. Kegiatan gotong topekong atau membawa keluar para senming berkeliling kota di wilayah sekitar kelenteng atau miao dimaksudkan untuk memberikan aura baik dan memberikan keberkahan kepada masyarakat yang ada di wilayah kelenteng tersebut. Sebelum diarak biasanya ada ritual terlebih dahulu untuk tanduk beserta isinya atau para senming yang ada di dalamnya. Keyakinan ini begitu dalam tertanam dalam masyarakat Tionghoa umumnya dan pada khususnya umat Konghucu. Semarak dan semangat kegembiraan pada saat Cap Gome semoga benar-benar dapat memberikan aura baik pada masyarakat yang meyakininya. Akhirnya semoga perayaan-perayaan yang membudaya dalam masyarakat benar-benar menjadi perekat kesatuan dan persatuan, membaur dalam kesukacitaan dan rasa syukur yang mendalam atas segala berkah yang dilimpahkan Tuhan kepada kita semua. Salam dalam kebajikan. Waite Tungtien.